Pada kesempatan kali ini kita akan berdialog terkait dengan mutu bahan herbal dengan khasiatnya ya. Sebagaimana kita tahu ya Pak Joko ya, kita ini kan di Indonesia ini kan melimpah ya. Betul. Adanya bahan herbal, kemudian penggunaan herbal itu sendiri kan bisa bermacam-macam ya. Kalau di Indonesia ini kan ada sebagai jamu, kemudian ada juga sebagai obat herbal terstandar, kemudian sebagai fitofarmaka. Nah, apa bedanya itu semua? Tentunya diberi nama yang berbeda, itu kan tentunya mengandung entah itu keamanan, entah itu khasiat maupun cara pengujian yang sudah dilakukan itu kan berbeda ya Pak Joko ya. Contohnya begini, mungkin masyarakat sudah sangat mengenal yang namanya jamu. Nah, tetapi jamu itu bedanya apa dengan yang mungkin lain-lainnya yang beredar, yang mungkin sekarang banyak promosikan di televisi misalnya atau juga di sosial media. Nah, kalau jamu itu sendiri tentunya ini sifatnya berdasarkan dari pengalaman para nenek moyang kita ya Pak Joko ya. Nenek dan kakek. Kalau hanya nenek nanti nggak ada kakek, nggak ada kita Bu. Kalau zaman dulu yang wipes itu juga nenek dan kakek moyang kita gitu ya. Jadi ini harus memenuhi khasiat yang pernah dilakukan zaman-zaman nenek dan kakek moyang kita itu seperti apa gitu ya. Sementara kalau yang namanya obat herbal terstandar itu tentunya sudah mengalami pengujian ya Pak Joko. Contohnya adalah pengujian dengan praklinik, berarti menggunakan hewan, misalnya apa mencit, apa tikus, apa juga kelinci. Kalau ini di Fakultas Farmasi UGM ini sering dilakukan. Oh ya, sebelum saya lupa memperkenalkan diri. Jadi kami berdua ini dari Fakultas Farmasi UGM. Ini ada ahlinya obat herbal yaitu Pak Joko Santoso ya dari Departemen Biologi Farmasi Fakultas Farmasi UGM, dan saya Ika Puspitasari dari Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik Fakultas Farmasi UGM. Selain juga saat ini saya ada di Rumah Sakit Akademik miliknya UGM. Nah, kita lanjut ya. Tadi kalau yang dengan obat herbal terstandar itu ngujinya dengan hewan. Nah, untuk yang fitofarmaka, nah ini tentunya tingkatnya lebih tinggi ya Pak Joko, karena ini sudah digunakan oleh teman-teman dokter. Mengapa teman-teman dokter ini mau menggunakan fitofarmaka? Karena apa? Karena ini sudah diuji dengan menggunakan manusia. Ya, jadi namanya pengujian klinik menggunakan manusia. Jadi kalau dari sisi mutu, tiga-tiganya ini harus terjamin mutunya. Tetapi cara pengujian tadi yang berbeda. Nah, saat ini kita akan membicarakan mutu ya dari tanaman-tanaman obat yang sering kita temukan di masyarakat. Ya kan? Karena apa? Ternyata obat herbal di Indonesia ini kan bisa digunakan untuk banyak hal ya Pak Joko ya. Baik itu misalnya dalam rangka COVID ini kan sering ya kita menggunakan untuk upaya preventif atau pencegahan. Kemudian juga untuk promotif ya kan, untuk menjaga kesegaran. Itu dalam rangka COVID ini juga banyak ya Pak Joko ya yang pakai. Kemudian juga sesudah sembuh dari COVID misalnya fase pemulihan atau rehabilitatif juga bisa. Pada beberapa tanaman herbal ya Pak Joko ya, ini bisa untuk mengurangi rasa sakit atau mengurangi penderitaan, namanya adalah untuk tujuan paliatif. Dan yang terakhir tentu untuk kuratif atau menyembuhkan. Walaupun memang nanti untuk obat herbal ini kemampuan dalam menyembuhkannya itu pasti juga tidak sama dengan kalau menggunakan obat sintesis.
Tetapi apapun itu, kita di Indonesia ini kan dikaruniai oleh Tuhan banyak sekali tanaman herbal. Oleh karena itu kita bisa menggunakan ini untuk penyembuhan dengan mempertimbangkan khasiat-khasiat yang tepat ya, tetapi tentu saja itu juga harus dipastikan kebenarannya. Contohnya ini yang sering kita gunakan dan sekarang masih juga ada di apotek ya Pak Joko. Yang ini adalah contohnya adalah tempuyung yang diproduksi untuk ekstrak hancurkan batu ginjal gitu kan. Batu ginjal. Kemudian mimba, ini tanamannya kan sebenarnya juga mudah dan banyak sekali untuk diabetes. Kemudian yang tidak kalah menarik tentu saja yang dari daerah Dieng ini ya, pastinya ini juga cukup populer karena ini sifatnya Purwoceng ini untuk meningkatkan gairah seksual dan juga pegagan, ini juga untuk stroke dan juga menghambat penuaan. Tetapi sayangnya apa? Bahwa ternyata bahan-bahan ini tadi harusnya kita pastikan bahwa memang sesuai. Kenapa tuh Pak Joko kok kita harus memastikan bahwa ini harus sesuai? Ya kalau misalnya terjadi kesalahan itu bisa saja fatal. Jadi kalau kita mau menggunakan pegagan misalnya, ya harus betul-betul pegagan yang digunakan. Jangan menggunakan jenis tumbuhan lain. Kalau kita mau menggunakan jahe emprit, ya harus menggunakan jahe emprit. Jangan menggunakan jahe gajah, karena memang itu berbeda peruntukannya. Kalau untuk masak seperti saya paling jahe gajah sudah cukup. Seperti orangnya ya Pak Joko, karena besar. Padahal itu karena mungkin kandungan bahan kimianya kan berbeda-beda. Karena untuk dimasak itu kan cukup untuk memberikan rasa, tetapi kalau untuk untuk penyembuhan misalnya, ya itu lebih baik dengan jahe emprit begitu. Nah, oleh karena itu berarti bahwa dalam kita akan mengolah herbal ini tidak terus mengolah, tetapi harus dipastikan dulu ya, apakah bahan yang mau kita olah ini benar. Jadi kebenaran bahan itu merupakan lebih dari 50% yang menentukan khasiat yang akan kita hasilkan ya Pak Joko ya. Jadi yang pertama mestinya adalah betulnya bahan itu. Kalau itu tidak betul seperti yang sampaikan tadi, itu jadi masalah nanti. Harusnya misalnya dengan lempu yang wangi, tapi dengan lempu yang gajah itu malah nanti nambah kegemukan gitu ya. Padahal yang satunya itu untuk menurunkan kolesterol misalnya. Ini jadi bisa berkebalikan. Padahal itu satu keluarga yang dekat sekali gitu ya. Ada Singiber aromatikum, ada Singiber Singiber americans misalnya, yang lembu yang pahit. Nah ini jadi repot nantinya. Jadi bisa berkebalikan. Nah, ini makanya yang penting itu adalah yang pertama mestinya kebenaran bahan. Kenapa? Ya kita ini tadi benar bahwa kita itu punya bonus tanaman ya, bonus ekosistem yang berbeda, bonus jenis-jenis tumbuhan yang berbeda-beda, bonus variasi di dalam setiap jenis tumbuhan yang berbeda-beda, dan tidak kalah penting lagi sebetulnya bicara tentang biodiversity, keanekaragaman hayati itu adalah budaya. Karena kalau kita lihat jamu misalnya, itu nanti Bu Ika bisa loh ketika nanti ke Sumatera, itu cara pemanfaatannya berbeda dengan yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, yang ada di Maluku, berbeda-beda. Padahal spesiesnya sama. Ya itu kekayaan yang mestinya kita syukuri. Selain bonus demografi ya, bonus penduduk yang banyak, kita juga bonus biodiversity yang luar biasa gitu. Tadi Pak Joko kan menyampaikan ya, kita itu punya bonus biodiversitas yang sangat besar. Sehingga mungkin dalam satu famili atau keluarga tanaman itu kan jadinya bermacam-macam. Tetapi selain itu kan juga di antara tanaman itu kan ada yang mirip-mirip. Mirip-mirip, betul. Sehingga kita itu harus
mengetahui secara pasti yang mau kita gunakan itu yang mana, ya dengan ciri-ciri yang seperti apa. Nah, itu harus kita pastikan. Dan kami dari Fakultas Farmasi UGM sebenarnya juga memiliki unit pengabdian masyarakat yang nanti jika diperlukan ya oleh masyarakat kita bisa mengajari untuk memastikan sebenarnya manakah yang benar itu ya. Nah, salah satunya ini kan Purwoceng ini ya Pak Joko ya, yang wah berseliweran di sosial media, di toko-toko online gitu ya. Ternyata itu yang dijual kok salah sayangnya. Nanti Pak Joko bisa menyampaikan Purwoceng yang benar itu yang seperti apa gitu nggih, Pak Joko. Jadi kalau kita bicara tentang Purwoceng itu sifatnya endemik Bu Ika. Kalau endemik itu tidak bisa tumbuh di sembarang tempat karena bukan kosmopolit gitu ya. Walaupun pernah dicoba. Misalnya dari Dieng dicoba ditumbuhkan di Kaliurang atau di Tawangmangu gitu ya. Itu ya tidak akan lebih banyak matinya gitu ya. Misalnya kemarin saya bawa dari Dieng, terus kemudian saya bawa greenhouse saya gitu. Nah, itu juga hanya beberapa hari sudah mati gitu. Bahkan yang dari Dieng saja, terus kemudian kita turunkan ke Kalikajar itu tidak jauh, masih Wonosobo itu. Itu pun juga tidak bisa bertahan lama gitu. Nah, Purwoceng yang kita kenal dengan Pimpinella purwacan itu susunan daunnya itu seperti seledri itu. Ya, dua terus nanti penutupnya satu. Ya, jadi itu seperti daun majemuk gasal gitu ya. Nah, terus kemudian daunnya itu rebah gitu. Jadi dekat sama tanah ya. Jadi rebah begitu. Ya. Terus kemudian yang berikutnya akar tentunya. Akarnya itu menghunjam ke bawah itu dan itu akarnya membesar. Nah, sehingga orang kenal itu karena ada akar yang besar terus kemudian sering diidentikan dengan sesuatu yang menyebabkan cengnya tadi itu ya, maka kemudian dikenal dengan Purwoceng itu. Nah, ini adalah keluarga dari Apiaceae sebetulnya. Itu satu keluarga dengan seledri, dengan wortel. Jadi susunan bunganya ini akan sama. Karena Apiaceae itu susunan bunganya seperti payung. Maka dikenal dengan umbelliferae gitu ya. Umbel itu dalam bahasa Inggrisnya umbrella karena bentuk payung gitu. Nah, pasti harus begitu. Kalau tidak seperti itu, ya berarti bukan Pimpinella purwacan gitu, bukan Purwoceng gitu. Padahal yang di masyarakat atau yang sering dijual itu yang apa Pak Joko? Itu kisaat. Jadi kita jangan menyebut itu Purwoceng gunung ataupun apa gitu ya, tetapi orang di Dieng itu mengenal mereka dengan kisaat. Nah, itu sebetulnya bukan Apiaceae, tetapi anggota Compositae. Nah, kalau Compositae itu tanaman itu kosmopolit Bu Ika. Wah, kemanapun ada gitu loh. Ya beredar di mana-mana dia. Tumbuh di Jogja bahkan di Pasti saja ada. Tapi jangan senang karena itu malah salah. Bukan gitu. Purwoceng yang diinginkan untuk menghasilkan tadi ya, untuk meningkatkan nafsu seksual tadi. Nah, itu masuk di dalam marga Artemisia, namanya Artemisia lactiflora saat itu. Nah, di Badan POM itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Negatif list. Yang itu negatif list. Semua keluarga Artemisia ini tidak boleh dicampur atau ditambahkan pada obat tradisional, termasuk jamu tidak boleh. Gitu ya. Karena kita kenal keluarga Artemisia itu kan juga sifatnya sebagai anti malaria itu. Betul, yang menghasilkan artemisinin. Itu seperti Artemisia annua misalnya. Itu memiliki artemisinin itu. Artemisinin. Selain itu juga kita sering ini kan banyak musim hujan. Di mana-mana pasti akan tumbuh pegagan. Gitu ya. Nah, pegagan ini kan terkenal. Misalnya kayak saya gitu ya. Kalau untuk ibu-ibu yang sudah melebar gitu ya. Itu kan juga biasanya menggunakan pegagan ini untuk menghambat proses penuaan, kemungkinan juga bisa untuk anti kolesterol. Tetapi juga yang terkenal adalah yang terkait dengan penyakit-penyakit di otak ya, misalnya stroke, epilepsi, nah itu juga sering entah dipalsukan, entah sebenarnya salah mengambil bahan gitu ya Pak Joko. Itu biasanya dikacaukan dengan apa Pak? Nah, itu sering dikacaukan dengan puser bumi. Maka
nama lokal itu terkadang juga membantu kita, karena tetapi menunjukkan ininya. Bentuknya dari helaian daunnya misalnya. Tapi terkadang juga kemudian karena yang memberi nama itu dekat-dekat dengan ini, terus kemudian menyerempet ke pegagan, terus kemudian disebut dengan pegagan air. Padahal keliru gitu ya. Jadi mestinya disebut aja dengan pusar bumi gitu. Kalau pegagan itu, Centella asiatica itu pangkal daunnya dia terbuka, ya terbelah begitu. Sehingga seperti kaki kuda. Kaki kuda itu kan genap gitu kan? Nah, seperti itu. Sedang tidak penuh gitu ya, tapi ada yang terbelah di bagian pangkalnya. Terus kemudian di tepinya itu beringgit gitu ya. Beringgit seperti kalau orang dalam bahasa taksonomi itu krenatus gitu ya, beringgit tepi daunnya. Nah, oleh karena itu kalau yang pusar bumi itu jauh berbeda, karena pusar bumi itu helaian daunnya bulat, gitu ya, membulat gini. Terus tangkainya itu pas di tengah. Jadi seperti payung, maka disebut dengan umbel tadi itu, ya. Hidrokotil umbellata. Hidrokotil yang helaian daunnya seperti payung, ya. Nah, ini dan agak mengkilat ya Pak. Betul, agak mengkilat dan agak tebal gitu. Agak mengkilat dan agak tebal. Nah, ini supaya juga masyarakat memahami hal itu, Bu Ika. Jangan sampai ketika kita menggunakan Centella asiatica yang tadi disebutkan untuk stroke misalnya di klinik saintifikasi jamu di B2 P2TOT Tawangmangu, itu kalau ada orang stroke maka hanya diberi Simplicia Centella asiatica untuk 1 bulan, jadi 30 bungkus itu, ya 30 bungkus itu, nah 1 hari 1 bungkus itu, untuk diseduh dengan air panas mendidih gitu ya. Nah itu betul. Selain itu sebetulnya Centella asiatica itu kita promosikan ya, kita prediksikan nantinya ke depan itu untuk menggantikan ginkgo biloba. Karena ginkgo biloba tidak bisa tumbuh di sini di Indonesia. Dia butuh di 4 musim ya, seperti di Cina gitu ya. Terus kemudian Jepang, Korea itu Australia, di Amerika, itu kan di sepanjang jalan itu ya. Banyak. Di New York itu malah isinya pohon-pohon ginkgo biloba. Betul, ya. Pinggir jalan. Betul, di Nanjing China juga begitu. Sama, ya. Yang museumnya Sun Yat-sen itu kanan kirinya ginkgo biloba semua itu. Ya, sampai ada kayak kacangnya itu ya. Betul. Ya, bulat-bulat gitu. Nah, ini saya kira penting ya, karena India sudah lebih maju, Bu Ika. Dengan Gotukola. Centella asiatica itu kan Gotukola. Itu disebut Gotukola betul. Di Ayurveda ya. Betul, di Ayurveda. Nah, itu mereka sudah gunakan untuk ini supaya lebih konsentrasi gitu. Nah, kenapa yoga itu berhasil? Itu salah satunya kan orang butuh konsentrasi yang lebih gitu ya. Nah, salah satu yang bisa mengkonsentrasikan pikiran itu adalah Gotukola atau Centella asiatica. Atau pegagan tadi. Kandungannya adalah Asiaticosida. Nah, juga yang tidak kalah menarik adalah selama ini kita lihat kan dulu ya. Itu sering pada diuntingi di pinggir jalan itu ya, yang katanya ini loh dijual daun mimba. Nah, padahal saya lihat, waduh kok ini itu daun mindi yang di rumah saya di desa itu untuk ngeramasi embek itu ya, kalau ada tumonya, kutunya. Nah, itu kan kita harus sesuai ya, karena yang mimba itu mestinya untuk diabetes, sementara mindi itu sifatnya lebih toksik ya. Nah, itu gimana membedakan Pak Joko? Ya, kalau mimbo ya, atau di kita itu mindi Cino gitu ya, itu Azadirachta indica, itu susunan daun yang majemuk genap, Bu Ika. Jadi dua terus sampai begitu akhir, sampai akhir. Dua dan pangkalnya itu tidak sama, Bu Ika. Nanti pangkalnya terpancung. Jadi antara sisi kanan dan sisi kiri helaian daun itu tidak sama, karena terpancung. Itu ya. Betul. Jadi terpancung dia di sisi pangkalnya, di pangkal daunnya itu. Nah, sedangkan pada mindi atau Melia azedarach itu ini ibu tangkai daun. Ibu tangkai daun itu bercabang dulu. Nah, cabang kemudian baru ada anak daun di situ. Ini juga yang tadi ada anak daunnya. Dan anak daunnya itu semuanya gasal atau ganjil gitu. Ya. Nah, ini yang membedakan antara mindi dengan mimbo atau Azadirachta indica. Ya memang satu suku itu ya, Meliaceae dia. Sayangnya
kalau digunakan tuh berbeda peruntukannya ya, karena yang beda satu peruntukannya. tadi mungkin tidak menyebabkan toksisitas dan bisa untuk diabetes, mimba, sementara mindi itu mungkin sedikit aja itu sudah tadi ya, tidak cuma kutu ya yang mati ya Pak Joko, tapi juga mungkin kita bisa mengalami gangguan mengkonsumsi itu, jadi harus hati-hati gitu nggih. Nah juga yang terjadi selain itu kan tadi yang sudah kita sebut di awal, penemuan dari Profesor Sarsito ya, itu yang sampai sekarang pun masih diproduksi. Juga ada misalnya industri herbal rumahan yang di beberapa daerah di Bantul itu kan juga di Padoan ya Padoan itu memproduksinya bentuknya kan seperti dilinting itu ya Pak Joko ya, dilinting. Kemudian nanti kalau mau digunakan tinggal diseduh ya seperti teh. Nah itu adalah daun tempuyung atau kadang-kadang nyebutnya tempuhyung gitu ya. Ya kalau orang Jawa Barat tempuhyung, tapi kalau kita ke Samigaluh Bu Ika, mereka Grimulya, mereka nggak kenal dengan tempuyung loh. Ngerti ini ron pacul goang. Pacul goang. Karena daunnya itu kan bergelombang itu sudah goeng-goeng gitu. Biasanya kalau itu dengan apa Pak Joko yang mirip? Yang mirip ya kira-kira satu suku dengan itu ya, sama-sama komposite. Itu tapak liman Bu Ika. Ya itu dekat itu ya antara Sanctus arvensis dengan tapak liman. Ini biasanya mudah untuk dipalsukan di situ. Maka kita harus hati-hati juga. Dan itu sama-sama nempel di dekat tanah ya Pak Joko. Betul. Ya, dekat gitu ya. Tetapi kalau sebenarnya sudah sampai keluar bunga, kalau tempuyung itu kan bunganya kuning ya. Iya, betul. Sementara yang si tapak liman itu agak ungu. Ada ungunya agak ungu dan papusnya itu susah untuk diterbangkan. Ya, dan juga banyak bulunya ya Pak Joko ya, lebih kasar. Betul. Sementara kalau tempuyung itu daunnya malah tidak cenderung hijau, tetapi mungkin hijau arah muda gitu ya. Hijau muda, tapi di tengahnya itu ada kemerahannya Bu Ika. Jadi di ibu tulang daunnya itu ada kemerahannya. Jadi itu sebenarnya kan beda sekali. Ya. Karena yang tempuyung itu mestinya untuk menghancurkan batu ginjal, ngikis batu ginjal. Sering kita temui juga sebenarnya di daerah-daerah kapur ya Pak Joko ya. Jadi tentunya itu kan di daerah itu sudah disediakan oleh Tuhan itu adalah ada daun tempuyung itu. Nah mestinya kalau di daerah-daerah kapur tadi itu harapannya ya tidak terjadi adanya batu ginjal. Tapi jangan sampai salah, jangan kita menggunakan tapak liman tadi ya, karena ternyata tapak liman itu untuk para ibu-ibu ya, karena untuk mengurangi keputihan. Nah, beda sekali ya, yang satu untuk menghancurkan batu ginjal, satunya untuk jamur pada kandida atau keputihan. Selain itu juga kita menemukan ya, saya tuh dulu sering melihat orang itu bawa berkarung-karung itu ya, sering saya tanya, bawa apa Pak, bawa apa Bu? Ini kita itu mau jual ke pasar dan itu cukup besar gitu ya. Bilangnya adalah ini daun kumis kucing. Nah saya tuh iseng lihat kok seperti ini ya gitu ya. Ternyata itu tampaknya kok suket ireng gitu ya. Karena dia bilang oh ya di dekat rumah saya itu di semua bukit itu isinya itu semua. Jadi kita nggak usah nanam, tinggal ambil, kemudian dikeringkan, tinggal dijual. Nah, ternyata ini adalah sebenarnya barang yang berbeda gitu ya. Yang diinginkan adalah daun kumis kucing, yang satu malah suket ireng. Nah, bedanya apa Pak Joko kalau itu? Nah, kalau daun kumis kucing itu kan anggota suku Lamiaceae Bu Ika. Kalau Lamiaceae itu sudah pasti ya, nanti batangnya itu kotak. Dikeringkan pun setelah nanti kering masih kelihatan kotak. Dan yang tidak kalah penting lagi itu kalau diraba itu halus, ya itu licin. Ya. Nah kalau teklan atau suket irengan itu batangnya teres, jadi bentuk bulat dan itu kasar. Nah kenapa itu mungkin ya orang tidak tahu karena ketika mereka berbunga itu baru sadar mereka, karena kelihatan bedanya. Tapi ketika itu sama-sama belum berbunga, itu kemudian ini kan agak kemerahan ya, kumis kucing ada kemerahan. Nah keunguan gitu, sudah ini berarti dianggap kumis kucing, padahal bukan. Itu teklan atau panji wulung, kalau di daerah Turgo itu disebut dengan panji wulung atau dikenal dengan suket irengan. Nah itu masuk anggota
Chromolaena riparia gitu ya, yang tentunya beda sekali manfaatnya dengan daun kumis kucing gitu ya, Orthosipon aristatus. Ya. Yang juga terjadi dan saya sering menemukan itu Pak Joko, orang selalu mempromosikan besar-besaran itu, wah ini pohon insulin gitu ya. Nah ini pohon insulin tuh yang mana yang benar gitu ya. Karena kalau kita pas lewat misalnya di desa-desa sepanjang jalan misalnya ke arah Cangkringan itu ya, atau dulu saya sama Pak Joko pernah ya, kita itu diundang ke Soe ya Pak Joko di Kabupaten TTS, Timur Tengah Selatan. Sepanjang jalan juga banyak pohon yang namanya kembang bulan atau rondo noleh atau rondo semoyo. Nah ini yang orang nyebutnya sebagai pohon insulin, padahal sebenarnya bukan itu gitu ya, karena kita harus hati-hati di rondo semoyo ini tadi ada senyawa yang kalau jumlahnya terlalu banyak malah akan merusak ginjal gitu ya. Nah sementara orang mengenalnya itu adalah pohon insulin, dijualnya mahal gitu ya. Padahal yang diinginkan sebenarnya adalah pohon Smalanthus. Mungkin Pak Joko bisa cerita tentang Smalanthus. Ya, kalau Smalanthus sonsifolius itu tidak sembarang tempat ada Bu Ika. Jadi daerah agak dingin. Daerah dingin ya, itu daerah dingin. Karena biasanya yang di Soe itu daerah panas gitu kan. Nah, jadi mereka tidak tumbuh di situ. Ya, sehingga kalau Smalanthus sonsifolius atau daun insulin yang benar-benar daun insulin itu sebetulnya tumbuhnya dekat-dekat dengan Dahlia pinnata. Karena Dahlia pinnata itu juga membutuhkan suhu yang relatif lebih dingin ya. Nah, yang harus dikenal lagi adalah daun insulin itu daunnya utuh, Bu Ika. Jadi bentuknya nanti seperti segitiga gitu ya. Ya, utuh, ada bagian yang tengah melebar gitu ya. Nah, itu yang daun insulin itu seperti itu. Yang sebenarnya itu. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting lagi, masyarakat harus tahu bahwa yang digunakan itu adalah umbinya. Bukan daunnya. Bukan daunnya, tapi umbinya. Ini sama dengan dahlia. Dahlia kan juga berumbi. Dan Smalanthus sonsifolius atau daun insulin yang betul itu mesti dia berumbi. Ada umbinya ya. Meskipun umbinya juga tidak sebesar ketela rambat misalnya tidak gitu, tapi dia berumbi. Nah, ini yang dimanfaatkan. Dan dari umbinya inilah yang kita kenal ada senyawa-senyawa yang merupakan karbohidrat kompleks ya. Jadi misalnya seperti fructooligosaccharosa gitu ya. Jadi yang ini memang karbohidrat kompleks yang bisa untuk diabetes itu bukan secara langsung mengobati, tetapi ini adalah bahan-bahan dengan indeks glisemik yang rendah. Gitu ya untuk diabetes. Kemudian ada lagi Pak Joko. Kalau yang rondo noleh atau rondo semoyo itu daunnya mesti pecah Bu Ika. Jadi terbelah, namanya aja Tithonia diversifolia. Jadi folia yang divers, jadi daun yang terbagi. Gitu ya. Jadi dari daunnya pun sebenarnya kelihatan. Ya, karena kalau orang hanya melihat bunganya kok dianggap dari jauh mirip ya. Tapi sebenarnya juga berbeda. Gitu dan itu Tithonia diversifolia atau kembang bulan atau rondo noleh, rondo semoyo itu akarnya tidak memiliki umbi. Ya, karena mereka malah akarnya bercabang-cabang ya. Kita lihat dan itu kan mudah sekali di mana-mana ya seperti gulma. Nah, jadi untuk memastikan kasih ya tadi tolong ya masyarakat juga harus tahu bahwa bahan yang digunakan tuh harus betul dulu. Tetapi selain itu juga waktu panen gitu ya, itu juga harus sesuai dan ini Pak Joko bisa menceritakan banyak hal terkait kalau itu yang mau digunakan tadi ya daunnya harus seperti apa, kalau buahnya juga yang seperti apa, mungkin Pak Joko bisa bercerita banyak. Kalau daun itu mestinya dipanen ketika daun sudah mekar, jadi sudah mekar sempurna, gitu ya. Lebih baik kalau dipanen itu pagi hari Bu Ika. Ya, terutama jenis-jenis daun-daun yang menghasilkan minyak sirih, misalnya sirih hijau misalnya. Nah, itu dipanen pagi hari cocok gitu ya. Kemudian teh misalnya, itu pagi hari gitu ya. Nah, itu ketika daun sudah mekar sempurna. Kecuali Bu Ika, mesti ada perkecualian gitu ya.
contohnya yang tidak dipanen pagi hari atau masih ada di pohonnya itu contohnya adalah daun cengkeh. Nah, daun cengkeh itu tidak dipanen ketika masih ada di pohonnya, tapi justru daun cengkeh itu yang sudah gugur itu. Sudah gugur. Ya. Nah, itu metil eugenolnya tinggi sekali di situ. Jadi malah nunggu sudah coklat sudah gugur. Nah, sudah jadi literfol toh, Bu. Ya, maka namanya kleyang toh, karena kleyang itu kena angin. Nah, di Mangunan Imogiri itu kemudian orang ngumpulkan, itu kan, terus diramu dengan jahe, ditambah bunga cengkeh, ditambah kapulaga, gula batu, ditambah daun sinamomum burmani, ditambah secang, nah jadilah wedang wuh. Nah, kalau selain daun Pak Joko, yang benar yang seperti apa? Ya, kalau rimpang misalnya, rimpang itu mestinya dipanen nunggu bagian di atas tanah itu sudah betul-betul kering dan rebah. Nah, itu. Nah, sehingga kalau kita hitung rata-rata, umur jahe boleh dipanen itu kalau 10 bulan. Misalnya nanam bulan November, hitung saja nanti 10 bulan dari November. Dari itu sudah rubuh itu. Nah, itu baru malah masih ada bagian yang di atas tanah lah. Kalau masih seger berarti kan metabolit primernya masih banyak masih jalan kan, Bu. Belum sampai pada stasioner sini kan. Nah, ini yang harus kita belum terkumpul di umbi ya. Belum di rimpangnya belum ada. Iya, di rimpangnya belum disintesis senyawa-senyawa itu gitu ya. Kecuali lagi, Bu. Kencur. Kencur itu bagus kalau 2 kali musim. Jadi kalau ditanam bulan November, kemudian bulan Juni tahun depannya jangan dipanen dulu, biarkan aja. Malah sengaja. Jadi terus kemudian tahun berikutnya, itu Juni tahun berikutnya baru dipanen. Wah, itu just tenang. Tapi kadang-kadang petaninya tidak sabar. Iya, makanya kencure sini banyu tok. Gitu ya, sehingga isinya cuma air. Iya, jadi metil parametoksisinamatnya berkhasiatnya nggak banyak di situ. Iya. Selain itu juga kalau tadi manennya sudah betul, nah itu apalagi yang perlu dipertimbangkan. Tentu saja bagaimana cara kita mengelola bahan itu gitu ya. Mulai dari dicucinya, dikeringkannya. Nah, mungkin Pak Joko bisa cerita. Nah, kalau misalnya itu daun ya cukup dicuci gitu ya. Dicuci terus kemudian ditiriskan. Nah, pada saat ditiriskan itu kita semua mestinya kemudian niteni Bu Ika. Iki yo rusak yo, iki yo bolong-bolong. Nah, itu disingkir. Itu namanya sortasi basah. Sortasi basah gitu ya. Jadi terus kemudian setelah itu baru kalau sudah tiris betul baru dikeringkan dengan alat pengaring. Nah, alat pengering itu beda dengan oven, Bu Ika. Kalau oven itu cocoknya untuk roti. Karena kalau sesuatu yang di oven mesti gosong kan, mateng gitu loh. Tapi kalau alat pengering itu mestinya ada hembusan udara yang keluar. Nah, sehingga suhunya itu antara 40 sampai 60 derajat. Maka bahan yang dikeringkan menjadi kering hasilnya, bukan mateng, gosong loh. Ya, atau gitu. Kalau yang tidak memiliki pengering bisa dengan dikeringkan di bawah sinar matahari, tapi tidak boleh langsung. Misalnya ditutup dengan kain yang gelap. Kenapa ditutup dengan kain gelap? Itu sinar matahari bisa diserap, maksimal gitu, dan itu kemudian terjadi panas di situ, masih ada aliran udara di situ, ya. Tetapi bahan-bahan dari sinar matahari itu tidak bisa merusak bahan-bahan yang ada di dalamnya, gitu, karena terhalang oleh kain yang gelap tadi. Selain itu juga, misalnya ini menjemurnya kan di dekat pinggir jalan, namanya itu di desa kok ya. Nah, itu nanti kalau ada yang lewat, kalau nggak ditutupi, nah ternyata ada kerikil yang ke situ, ada intil yang ke situ di desa kok gitu ya kan. Makanya itu harus di atas, mestinya di anjang-anjang itu, tidak boleh langsung di bawah tanah, tidak boleh bersentuhan dengan tanah. Alasnya itu mestinya ada anjang-anjangnya gitu. Nah, itu kalau daun ya, kalau misalnya rimpang ya berarti diiris. Nah, ngirisnya itu harus sesuai dengan
arah dari seratnya, Bu Ika. Misalnya golongan kurkuma. Golongan kurkuma ada kurkuma mangga, kurkuma santorisa, kurkuma sedo dan seterusnya ya, kurkuma longa misalnya, kunyit misalnya. Itu ngirisnya melintang. Karena arah seratnya memang melintang. Jadi malah memanjang-panjang. Memanjang gini. Oh enggak, apa melintang, Bu Ika. Jadi nanti bulat-bulat gitu. Bulat. Nah, jadi bulat-bulat gitu, ya. Nah, tapi golongan singiber seperti jahe, lembu yang wangi, lembu yang prit dan seterusnya, termasuk bangle, itu seratnya itu agak membujur, sehingga agak miring. Nah, coba bayangkan kalau kita ngiris jahe begini, seperti sudah seratnya cerongot dan itu minyaknya keluar semua. Jadi khasiatnya malah tidak jadi turun begitu ya. Itu kalau umbi. Ya, rimpang. Oh, rimpang ya. Nah, kalau untuk yang apa namanya? Kulit batang. Nah, kulit batang itu sebetulnya kita tunggu saja. Misalnya pada babaan pule misalnya, Alstonia scolaris misalnya. Dia umur 4 tahun. Ya, batang itu sudah mulai mengelupas. Nah, kulit batang mengelupas itu kemudian bisa kita panen. Ya kira-kira 4 tahun lah itu. Tidak dipaksa. Tidak dipaksa kemudian untuk dikerik gitu. Tidak. Nanti dia 4 tahun sudah mengelupas dengan sendirinya. Termasuk Rauvolfia serpentina. Ya. Nah, tadi sudah dicuci, sudah dikeringkan. Nah, tidak kalah pentingnya tentu adalah dilakukannya apa namanya? Pengepaan dan juga penyimpanan. Karena salah satu mengapa kita itu membuat simplisnya kan tujuannya biar awet ya. Pak Joko mungkin bisa bercerita. Jadi kalau sudah dikeringkan kemudian masukkan di wadah ya, dan itu mestinya disedot divakum. Nah, nggak ada udara di situ. Nah, itu kalau sudah divakum sudah betul-betul awet nanti. Nah, ketika disimpan, cara penyimpanannya itu mestinya di atas palet. Di gudang yang bersih, terang itu ya. Dan di lantai itu ada paletnya. Sehingga tidak langsung gitu. Tidak terus tikus di situ. Ya. Kira-kira bisa tahan berapa lama Pak Joko kalau cara ngeringkannya benar? Itu tadi kira-kira bisa berapa lama? Ya, bisa tahunan Bu Ika. Bahkan saya punya yang pernah saya iris tahun 99 jahe itu. Nah, sekarang di lab itu masih utuh. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Ya karena tadi ya caranya sudah benar gitu ya. Tidak terus baru 1-2 bulan yang tumbuh malah jamur. Lah ini tuh mau bikin jamu untuk meningkatkan sistem imun, apa malah minum jamur. Dan itu harus hati-hati ya, karena jamur itu adalah jamur yang beracun. Yaitu aflatoksin. Yang ini sifatnya adalah bisa mengganggu fungsi di hati. Ya, karena hepatotoksik. Jadi untuk melihat tadi ya, bagaimana bahan itu harus pasti benarnya, kemudian juga diproses dengan cara yang benar, hingga akhirnya bisa memberikan khasiat dari bahan herbal yang optimal. Itu perlu diketahui oleh masyarakat. Karena filosofi jamu kita itu yang penting adalah aman dulu, Bu Ika. Dengan tadi yang sampaikan Bu Ika itu masalah aman itu. Syaratnya. Terus kemudian berikutnya kita bicara kualitas. Ya, mutu dari kualitas bahannya. Nah, baru kemudian kita bicara tentang khasiat. Itu. Jadi kita sudah melihat bahwa untuk menghasilkan tadi ya, tentu keamanan harus dipastikan dulu. Betul. Kemudian mutunya juga dijaga dengan tadi memastikan itu juga harus benar bahannya, benar cara memproses menjadi simplisiannya sehingga bisa disimpan untuk jangka waktu yang sangat lama panjang. Ya. Dan juga nanti tentunya khasiatnya bisa dijaga secara maksimal. Itu semua adalah faktor-faktor ya Pak Joko yang mempengaruhi khasiat suatu herbal. Jadi ternyata tidak sederhana. Memang ini semua ada ilmunya. Dan kami dari Fakultas Farmasi UGM ini memiliki unit pengabdian masyarakat. Jika warga masyarakat nanti pengen ya untuk diajari, silahkan bisa kontak ke Fakultas Farmasi UGM dan kami memberikan pembimbingan tanpa dipungut biaya. Karena ini adalah kontribusi kita untuk masyarakat ya, bahwa UGM atau Fakultas Farmasi UGM ini harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, khususnya adalah
di bidang, karena farmasi ini tadi lebih kepada obat tradisional atau jamu. Dan tentu saja nanti selain ini pun mungkin akan ada tayangan lainnya terkait dengan budidaya. Ini Pak Joko ini termasuk juga ahlinya budidaya tanaman obat, juga memiliki banyak daerah-daerah atau desa-desa binaan yang nanti mitra mungkin bisa menyampaikan di kesempatan tayangan selanjutnya. Demikian, jika ada salah kami meminta maaf dan kami tunggu kemungkinan nanti permintaan-permintaan untuk pengabdian masyarakat ya Pak Joko ya tentang tanaman obat, tanaman herbal ini ke kami di Fakultas Farmasi UGM di unit pengabdian masyarakat. Terima kasih.